Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Nauzubillah, siksa kubur mayat pemuda 18 tahun. Sebagai muslim, kita mengakui dan menyadari akan adanya kematian. Ya, hal ini tentu sudah menjadi pengetahuan bersama. Hanya mengenai seperti apa di alam kubur. Setiap ilmu memiliki cara pandang yang berbeda. Agama pun demikian dalam memandang adanya siksa kubur ini. Sebenarnya dalam hadis telah menceritakan bahwa memang ada siksa kubur, hanya tidak pernah tahu bahwa apa yang terjadi setelah kematian tersebut datang menjemput ajal. Berikut cerita mengenai gambaran seorang mayat pemuda berusia 18 tahun yang digali kembali dari kuburannya setelah 3 jam dimakamkan dan disaksikan oleh ayahnya. Seluruh badan memar, matanya terbuka memperlihatkan ketakutan, kesakitan, dan keterputusasaan. Darah yang begitu jelas menandakan bagaimana pemuda tersebut sedang mendapatkan siksa yang amat berat. Berdasarkan keterangan ayahnya, anaknya rusak dalam urusan beribadah. Apabila mengamatinya, ketampanan dan kecantikan sudah tidak menjadi hal yang utama lagi di saat kita sudah di alam kubur. Harta kekuasaan juga tidak dapat menolong kita dalam menghadapi siksa kubur. Hanyalah amalan kitalah yang dapat memberikan manfaat saat kita di alam kubur. Sepertinya yang diriwayatkan hadis, semuanya tidak akan dibawa kecuali 3 perkara, yaitu amal jariyah, anak saleh yang sering mendoakan kedua orang tuanya, dan yang terakhir ilmu yang bermanfaat. Berkenaan siksa alam kubur yang terjadi pada orang murtad kepada Allah, dan takutlah akan siksaannya pada segala larangannya, dan sayangilah Allah karena rahmatnya. Dan satu lagi bukti kasih sayang Allah kepada umatnya, tidak ke neraka dan hanya diberi peringatan saja. Berikut dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan memperlihatkan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin. Quran Surat Ar-Rahman ayat 31. Allah juga berfirman, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. Ada juga kisah mengerikan terjadi di Jawa Tengah. Usai kain kafan jenazah dibuka, mendadak muncul hewan ini. Ternyata dia sangat benci dengan suara azan. Ada sebuah peristiwa yang sangat langka atau sangat jarang terjadi. Peristiwa dikisahkan oleh seorang faqih ilmu agama, seorang ustadz yang memberikan ceramah di pernikahan Ustadz Adi Hidayat. Seorang muda yang sangat dihormati karena keilmuannya. Ia tinggal di daerah Jawa Tengah dan pesantrennya banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh yang dalam ilmu agamanya. Pesantrennya juga tidak mau menerima bantuan dari pemerintah. Sang alim ini bercerita, dulu ada seorang yang marah-marah terus. Bukan karena apa-apa, marah-marahnya karena sering dengar azan dari masjid dekat rumahnya. Bukan hanya marah, namun juga mengeluarkan kalimat yang tidak pantas. Katakanlah, kalimat yang tidak pantas itu adalah menyebut nama binatang tertentu, yang menggonggong dan sebagainya. Padahal azan adalah panggilan yang baik, panggilan dari Allah untuk mendirikan sholat wajib. Suatu kali, orang tersebut sudah tiba masa hidupnya berakhir atau meninggal. Karena dia muslim, maka diperlakukan jenazah tersebut secara muslim. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan secara Islam. Begitu dimasukkan ke liang lahatnya,
dibuka sebagian kain kafannya. Dihadapkan ke arah kiblat, tiba-tiba ada kejadian yang mengejutkan. Yang sedang mengurus jenazah pada kaget dan berloncatan ke atas. Apa yang terjadi? Tampaklah muka jenazah seperti bentuk binatang yang kerap dilontarkan si mayat semasa hidup ketika mendengar azan. Binatang yang kerap menggonggong. Kisah tersebut sangat populer dan disimpan baik-baik oleh warga sekitar. Kemudian kisah tersebut menjadi perbincangan kembali untuk dijadikan pelajaran. Kejadian alam di luar pikir kita itu nyata, bukan sebuah cerita yang dikarang-karang. Kekuasaan itu mutlak milik Allah. Jika tanda-tanda peristiwa tersebut tidak membuat kita semakin takut dengan Allah, sungguh menunjukkan iman kita sangat lemah. Kita berlindung kepada Allah dari lidah yang liar dan tidak terjaga dengan baik. Amin. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.